Baik, perkenalkan nama saya Ratna, saya dari kelompok 6. Di sini materi kami itu berkaitan dengan laporan arus kas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan arus kas, tujuan dan manfaat laporan arus kas, dan juga komponen laporan arus kas. Yang pertama kita mulai dari pengertian laporan arus kas, yaitu jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan ini untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Bagian yang kedua itu tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan juga lainnya. Yang ketiga, bagian komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, aktivitas operasi. Terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas dan bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, membeli persediaan atau perlengkapan yang umumnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Komponen yang kedua yaitu aktivitas investasi. Berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, kita dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal awal, uang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan format arus kas. Terdapat 2 bentuk dalam membuat ikhtisar sumber dan penggunaan kas dalam bentuk suatu laporan, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual, alih-alih informasi aktual dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan digunakan. Metode langsung memberikan informasi yang lebih rinci dan terperinci tentang sumber dan penggunaan kas yang dapat membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas. Yang berikut laporan arus kas yang metode tidak langsung. Itu tuh ialah menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akrual dan selalu dimulai dengan nilai laba bersih. Dalam laporan arus kas tidak langsung, aktivitas operasi perusahaan diuraikan dengan cara memulai dari laba bersih dan menyelesaikannya dengan item non kas seperti penyusutan dan perubahan elemen seperti piutang, persediaan, dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan bagaimana arus kas terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang berikut ialah analisis pada laporan arus kas. Pemahaman tentang neraca akan menghantarkan pada sebuah pengertian bahwa nilai aset sebuah perusahaan sama dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitasnya, sehingga arus kas yang berasal dari aset perusahaan harus sama dengan jumlah arus kas kepada kreditur dan arus kas kepada pemegang saham yang disebut identitas arus kas. Berikut ialah rumusnya, yaitu aset arus kas dari aset sama dengan
arus kas kepada kreditur ditambah dengan arus kas kepada pemegang saham. Yang dimaksudkan dengan rumus di atas ialah ketika sebuah perusahaan beroperasi, maka akan menghasilkan arus kas, dan selanjutnya arus kas yang diperoleh itu dibayarkan kepada pemberi modal perusahaan, yakni dalam bentuk mekanisme ialah, atau dalam bentuk singkatnya yaitu melunasi hutang kepada kreditur dan memberikan dana kepada pemilik perusahaan atau pemilik ekuitas. Perkenalkan, nama saya Georgi Dadimoi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas dari aset. Ada 3 bagian atau komponen dari arus kas dari aset, yaitu arus kas operasional, belanja modal, dan perubahan pada modal kerja bersih. Arus kas operasional adalah arus kas yang berasal dari aktivitas keseharian perusahaan, meliputi kegiatan produksi dan penjualan, sedangkan belanja modal adalah belanja bersih aset tetap atau pembelian aset tetap dikurangi penjualan aset tetap. Dan perubahan pada modal kerja bersih dilakukan dengan cara perubahan bersih aset lancar terhadap kewajiban lancar pada periode tersebut untuk menjelaskan jumlah pengeluaran untuk modal kerja bersih. Dan saya akan melanjutkannya, menjelaskan yang kedua tentang arus kas operasional. Dalam melakukan perhitungan terhadap AKO atau arus kas operasional, maka dilakukan perhitungan dengan cara pendapatan dikurangi biaya-biaya tanpa memasukkan penyusutan, karena penyusutan bukanlah arus kas keluar, dan tidak juga bunga, karena pengeluaran bunga adalah bagian dari aktivitas pendanaan atau financing. Adapun pajak masukan karena dibayar secara tunai.